Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita bertemu dalam kajian kita, dua kajian atau dua kitab yang kita bahas. Yang pertama kita membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahas pertama nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Itu yang akan kita bahas. Nama Allah Al-Halim. Al-Halim makna secara bahasa anah wal aqal, yaitu cerdas, berakal, dan berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Itu secara bahasa ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifatnya Ismail, Ismail itu halim. Halim itu cerdas, tidak tergesa-gesa, itu halim. Jamaknya itu ahlam wal hulum. Ahlamul qaum itu artinya pemimpin yang cerdas dari kaumnya. Itu ahlamul qaum. Adapun kalau hulum, ini beda lagi. Kalau tadi dari hilm, halim asal kalimat dari hilm. Kalau hulum haknya di dhammah, itu maknanya beda lagi. Itu maknanya mimpi. Apa yang dilihat di dalam mimpi itu namanya hulum. Sama, jamaknya juga ahlam. Itu mimpi. Ini halim secara bahasa. Berkata para ulama, hilm dhabtun nafsi at-taba' ala hayjanil ghadab. Hilm itu adalah membentengi diri dan tabiat dari perbuatan yang hayjanul ghadab, tergesa-gesa marah. Itu hilm. Am ta'muruhum ahlamuhum. Ahlamuhum kalau dalam surat ini dimaksud adalah orang yang berakal, pemimpin yang bijak. Itu hilm secara bahasa. Di dalam Quran ada sekitar 11 tempat yang menyebutkan tentang Allah Al-Halim. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam diri kalian. Hati-hati. Hati-hati, Allah tahu yang kita sembunyikan. Hati-hati, Allah tahu yang kita niatkan.
Hati-hati, Allah tahu apa yang ada dalam dada kita, yang kita inginkan dari kebaikan atau kejelekan. Fahdharu, hati-hati. Allah tahu apa yang kita catat di dalam media sosial kita. Fahdharu, hati-hati. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim, lembut. Nah, ini kalau diartikan dalam Quran kadang-kadang halim diartikan lembut. Tadi sudah kita bilang, halim itu bukan hanya lembut, tapi halim itu perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, berakal, bijaksana, itu halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surat yang lain, kita mengambil beberapa surat saja. Yang sebagaimana kita katakan ada 11 surat di Quran, tapi kita mengambil sekitar 3 atau 4 saja. Dalam surat Al-Baqarah lagi di ayat 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha ada. Ya Allah, ya Rabb. Kata Allah, ucapan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti menyakiti yang diberikan sedekah. Jadi lebih baik tidak usah berikan sedekah kalau daripada menyakiti. Lebih baik ucapkan kalimat baik, ampuni, maafkan orang, itu lebih baik daripada sedekah tapi menyakiti. Wallahu ghaniyun halim. Allah Maha Kaya dan Maha Halim, Maha bijaksana, Maha lembut. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Halim. Innahu kana haliman ghafura. Surat Fatir ayat 41. Ini dalil-dalil bahwasannya Allah itu halim. Apa makna halim jika disandarkan kepada Allah? Tadi kita sudah bahas halim secara bahasa, kita sudah bahas juga dalil halim dari Quran. Sekarang apa halim jika disandarkan atau secara bahasa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berkata Imam Ibn Jarir, al-halimu yakni annahu dzu anah la yu'ajjil ala ibadihi bi'uquba ala dzunubihim. Dia itu yang tenang, tidak tergesa-gesa langsung menghukum hambanya dengan dosanya. Coba Zubair, mic ini speaker ke sini sedikit. Jadi itu sifat halim. Allah tidak tergesa-gesa untuk menghukum hambanya. Bahkan Bani Israel, orang-orang Israel, ya, Bani Israel itu mereka berbuat dosa. Tapi dosa mereka tidak langsung Allah Subhanahu wa taala hukum. Allah beri tempo mereka. Allah berikan peringatan mereka. Allah kabulkan doa mereka. Allah berikan permintaan mereka. Allah utamakan mereka dari umat-umat yang lain agar mereka mau beriman kepada Allah. Tapi ternyata dengan segala nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka, mereka tetap kufur. Barulah Allah jadikan monyet dan babi. Tapi tidak langsung begitu salah langsung dijadikan monyet dan babi. Tidak tergesa-gesa menghukum, tidak tergesa-gesa memberikan azab kepada hambanya. Ini halim kalau dinisbatkan kepada Allah. Di dalam tempat lain Ibnu Jarir mengatakan halim itu dia halim amman asyraka wa kafara bi min khalqi fi tarki ta'jilu azabi lahu. Dia halim terhadap orang musyrik dan orang kafir dari makhluknya
dan dia tidak langsung segera mengazab makhluknya. Ini pendapat Halim dari Imam Ibn Jarir. Ada Bu Imam Al-Khattabi berkata, Halim itu adalah tu safh wal anah. Dia pemaaf dan tidak tergesa-gesa, tenang. Waladhi yastafazzuhu ghadab wala yastakhifuhu jahil. Dia tidak terdorong dengan murka dan marah, dan dia juga tidak terkelabui dengan kebodohan orang yang bodoh. Wala isyanu asi, dan tidak terkelabui dengan pemaksiat dan melakukan maksiat. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berkata Rasulullah SAW kepada Ashaj Abdul Qais, Rasulullah mengatakan, inna fika la khaslatain yuhibbuhumullah al-hilm wal anah. Masya Allah. Tadi kita bilang apa? Hilm artinya tidak tergesa-gesa, tenang, ya kan? Tapi ternyata di dalam hadis Ashad bin Abdul Qais, Rasulullah bersabda kepada dia, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada dua perangai yang Allah cintai, al-hilm wal anah. Anah itu tidak tergesa-gesa. Al-hilm itu kalau kita artikan tidak tergesa-gesa, berarti berulang dua kali tidak tergesa-gesa di sini, tenang. Berarti hilm itu ada makna lebih daripada hanya tenang, tapi maknanya adalah lembut. Kalau dimaknakan lembut saja juga kurang tepat, tapi lembut dengan ketenangan dan kecerdasan dan kebijakan, itu halim. Sahabat ini punya dua sifat yang Allah cintai, al-hilm wal anah. Al-hilm wal anah, maka dikatakan fa'addadahuma fa'alam annal hina. Lalu sahabat ini bertanya, dalam riwayat lain ditanya, ya Rasulullah, apakah dua sifat perangai itu Allah jadikan untukku, atau karena memang aku yang berakhlak dan berusaha dengan akhlak itu? Rasulullah mengatakan, dua akhlak itu bal jabalakallah. Dua akhlak itu Allah yang membuat perangai itu pada dirimu. Nah, jadi di sini ada dalil manusia berakhlak itu dua. Yang pertama, akhlak anugerah pemberian Allah. Ada orang hidupnya, ada yang bawaannya tenang, sabar, lembut, ada yang bawaan begitu. Itu udah Allah cintai. Ada akhlak yang kedua, yaitu akhlak muktasabah, akhlak yang dibiasakan, dilatih dan diusahakan. Dua-duanya akhlak yang terpuji. Dan semua orang punya akhlak jibiliyah dan harus punya akhlak muktasabah. Sebagaimana fisik manusia berbeda-beda dalam akhlak dhahir, khuluq. Kalau dhahir yang nampak ini fisik namanya khuluq. Atau maaf, kholq, pakai kha yang di fathah. Kholq ini berbeda-beda. Maka perangai jiwa itu dalam bahasa Arab namanya khuluq, kha-nya di dhammah. Itu pun berbeda-beda. Maka ketika kita berdoa melihat kaca, apa doanya? Allahumma ahsin khalqi kama ahsin khuluqi kama tuhsin khalqi. Ya Allah, perbaiki khuluqi. Khuluq itu perangaiku, sebagaimana kau perbaiki khalqi, ciptaanku, fisikku. Jadi manusia ada yang diberikan perangai yang indah sebagaimana diberikan fisik yang indah.
Ada yang diberikan fisik yang baik, perangai yang baik. Kita kembali lagi, berarti akhlak itu ada yang Allah berikan, ada juga akhlak yang diusahakan. Tapi tidak akan mungkin seorang itu, kecuali Nabi Muhammad SAW, diberikan akhlak baik dari seluruh arah. Ya. Ada orang akhlaknya baik, sabar, tenang, gak gampang tersulut marah, baik dia. Tapi di suatu hari dia punya sifat penakut. Padahal penakut tercela. Dia harus punya sifat berani. Ada orang punya sifat dari diciptakan di perangai berani, tapi sifatnya gak tenang, mudah tersulut marah. Ada orang yang, maka orang yang diperangaikan berani harus mendidik diri untuk sabar. Orang yang diperangaikan sabar harus mendidik diri untuk berani. Itu dicampur. Kembali lagi. Ya. Kembali lagi. Kembali kepada makna hilm. Tadi kan kita bilang hilm itu maknanya tenang, tidak tergesa-gesa. Tapi ternyata di dalam hadis Rasulullah menggabungkan antara hilm dan anah dan dikatakan dua perangai. Berarti antara tenang dan hilm ada perbedaan. Kalau begitu apa makna hilm? Ada yang mengartikan hilm itu tidak mungkin terjadi kecuali dia bijaksana dalam bersikap dan tidak mengambil sikap setelah kebijaksanaannya ada. Ketenangan, kelembutan, kebijaksanaan, kecerdasan, itu hilm. Tenang saja, tapi nggak peduli, itu bukan hilm namanya. Tenang saja, tapi nggak cerdas melihat masalah. Ketika bersikap tidak langsung bersikap, bukan hilm namanya. Hilm itu memantau, menunggu, lembut, tidak tergesa-gesa, bijak, tepat dalam bersikap. Ini sifat yang terpuji. Maka kita kalau ada sesuatu berita, sesuatu yang terjadi, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Baru buka HP di grup katanya BTM kebakar, baru lihat HP. Ya. Pasar Ramayana Bogor terbakar, dia sebarin kemana-mana. Pas dibaca ternyata tahun 2005. Iya, Ramayana 2005 dulu mungkin kebakar. Sekarang mau di tahun berapa? Jangan tergesa-gesa. Nah ini udah sebarin kemana-mana. Akhirnya klarifikasi lagi, ya subhanallah. Jangan tergesa-gesa. Tenang saja. Nah kadang-kadang orang pengen jadi orang yang pertama nyebarin berita tapi dia nggak ada di tempat tersebut. Nah, ini banyak yang salah seperti ini. Begitu juga kita ingin mengambil keputusan terhadap anak kita. Kita mengambil keputusan terhadap apa yang dia perbuat. Tenang. Tenang bukan berarti kita biarkan, kita lihat, kita timbang sampai kita sikapnya betul, mengambil keputusan yang benar. Itu hilm namanya. Allah Subhanahu wa taala Halimun Ghafur. Berkata Imam Ibnu Katsir, Halimun Ghafur yara ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'suna wa yahlimu yuakhiru wa yunzir wa yuajjil wa la yuajjal wa yastur akhir wa yakfir. Jadi kalimat hilm dan ghafur, Allah kan Halimun Ghafur. Digabung antara Halim dan Ghafur. Pertama, Allah tidak tergesa-gesa mengazab hambanya. Yang kedua, kalau dia melihat kemaksiatan hambanya, dia tunggu sampai hambanya kembali dan dia mendahulukan ampunan daripada azabnya. Ya.
Akhwat, kalau ada anak-anak yang bermain silahkan ya. Silahkan. Yang bermain silahkan, tapi di luar, jangan di sini mainnya. Yang mau bicara silahkan di luar. Silahkan, boleh bermain, boleh berbicara, boleh bermain, tapi di luar. Perhatikan lagi, Halimun Ghafur. Kenapa sifat Allah Halim dan Ghafur disatukan? Dia mendahulukan, atau maaf, Halim itu tidak langsung mengazab. Halim itu perlahan melihat perkembangan hambanya. Ghafur itu ampunan, dia mengampuni hambanya. Maka beriman dengan nama ini, satu, apa asar iman dengan nama ini? Pengaruh iman terhadap nama ini. Pengaruh iman terhadap nama ini adalah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memaafkan hamba-hambanya pelaku maksiat dan tidak menyegerakan hukuman mereka. Allah tidak langsung menghukum. Dan kita meyakini bahwasannya Allah mengakhirkan hukuman itu dikarenakan sifat sempurnanya Allah yang mendahulukan maaf dan mendahulukan rahmat kepada hambanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Coba saja, setiap kita maksiat langsung kontan dosanya dibayar. Waduh, subhanallah. Ya, gak bisa kita buat apa-apa, Pak. Setiap habis gibah umpamanya, gigi sakit. Kira-kira kapan gigi kita sembuh, Pak? Setiap habis gibah gigi kita sakit. Allahu Akbar, gak sembuh-sembuh kita. Atau setiap habis mendengarkan yang haram, kulit kita gatal. Akan aib terus kita, gatal-gatal terus kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan hukuman itu sampai menunggu kita taubat atau kita tetap terus dalam kemaksiatan. Kalau kita taubat, Ghafur, dia akan ampuni, dia tutupi, dia lupakan, dia berikan kebaikan. Kemudian beriman dengan nama Allah Al-Halim di sini meyakini bahwasannya kelembutan dan halimnya Allah sangat agung. Itu jelas di dalam kesabaran Allah, jelas dalam perbuatan Allah yang memberikan anugerah nikmat kepada hambanya. Allah dibilang punya anak, tapi Allah gak langsung mengazab orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Bahkan Allah kasih nikmat sama mereka. Mereka doa tetap Allah kabulkan. Mereka minta sehat tetap Allah kasih sehat. Padahal mereka sudah mencela Allah dan mengatakan Allah punya anak. Bahkan orang Yahudi yang sudah mengatakan kepada Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Kami enggak bakal beriman sama kamu sampai kamu tunjukkan Tuhanmu jelas-jelas kami lihat. Jadi dia sudah jelas-jelas mengatakan enggak beriman, padahal sudah diselamatkan dari Fir'aun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Allah kasih mereka manna wa salwa, makanan khusus dari surga. Ini orang pernah mengatakan tidak beriman, Allah kasih makanan manna wa salwa. Supaya apa? Halim, kelembutan Allah, supaya mereka beriman kepada Allah. Tapi ternyata mereka malah tetap kufur kepada Allah. Akhirnya Allah jadikan qiradatan khasiin, monyet-monyet yang rugi. Kelembutan Allah kepada hambanya sangat banyak. Di antaranya juga Rasulullah mengatakan laisa ahadun asbar ala ada sami'ahu minallah. Tidak ada satupun yang paling sabar terhadap celaan yang dia dengar selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka mengatakan Allah punya anak, tapi Allah memaafkan dan memberikan rizki kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala Halim. Yang keempat, beriman dengan nama Allah Al-Halim ini bolehnya memutlakkan sifat hilm kepada makhluk. Jadi makhluk juga boleh disifatkan halim. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Inna Ibrahim lawwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim lawwahun halim. Allah sifatkan Ibrahim dengan halim. Halim itu tidak tergesa-gesa, bijaksana, cerdas, baik, bersikap dengan tepat. Itu halim. Juga Allah mengatakan tentang Ismail, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Itu maksudnya adalah Ismail alaihissalam. Ada mengatakan Ishak alaihissalam. Ya. Jadi kalimat halim boleh digunakan untuk makhluk. Tapi Allahu alam tanpa alif lam. Kalau Al-Halim pakai alif lam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia Halim. Sebagaimana tadi Asyad bin Abdul Qais, Rasulullah mengatakan inna fika khoslatain yuhibbuhumullah, al-hilm wal ana. Al-hilm lembut, wal ana tidak tergesa-gesa. Ya. Di sini terakhir, apa buah beriman kepada Allah Al-Halim? Allah memberikan tempo kepada kita hidup, memberikan waktu kepada kita hidup. Itu adalah bentuk kelembutan Allah kepada kita agar kita gunakan untuk bertobat kepada Allah. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini bentuk kelembutan Allah kepada kita. Untuk nambah amal soleh, untuk nambah kebaikan, untuk nambah taubat dan menggugurkan dosa. Ini bentuk kebaikan Allah kepada kita. Halim, bentuk lembutnya Allah kepada kita. Maka manfaatkan waktu hidup ini bukan untuk maksiat, tapi manfaatkan waktu hidup ini untuk ketaatan. Lakukan ketaatan yang kita mampu. Sabar dalam kebaikan, sabar dalam istiqomah, sabar meninggalkan yang haram. Karena pemberian waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah mengulur waktu-waktu hidup kita untuk kita diberi kesempatan menabung amal soleh. Ini bentuk halim Allah. Maka syukurilah dengan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam. Ini pelajaran yang pertama tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Kita masuk dalam pendidikan orang tua kepada anak. Ya. Terakhir kita membahas bahwasannya harusnya kaidah yang ke-8 dalam mendidik anak, pergauli anak, berinteraksi dengan anak, dasarnya adalah cinta dan lembut bersamaan dengan tegas. Kedua ini berkaitan dan saling keselarasan, tidak saling bertentangan. Cinta dan lembut, tegas dan jelas. Ini sebagian sudah kita baca, tapi boleh kita baca lagi ini sedikit di bab ini, karena bab ini agak panjang ini. Oke. Kata Syekh, "Walladzi nara al-murabbil a'zam yudhiru hubba wa syafaqa ala atfali'in hatta indal akharin." Perhatikan ini, Allahu Akbar.
Ini mic kayaknya agak berubah suaranya, enggak, Mas Zubair? Hah? Apa? Ini kayak ada berubah suaranya. Tes. Jadi agak capek. Biasanya pelan aja nggak capek. Perhatikan kata Syekh. Saya ulang. Kita pelajaran sekarang bagaimana mendidik anak. Kaidah yang ke-8, interaksi kepada anak dasarnya adalah cinta dan lembut bersama syiddah wal hazm. Syiddah wal hazm itu tegas, jelas. Kata Syekh setelah dia menyebutkan wal mahabbah shadiqah, cinta yang jujur, allati yalmisuha tifl, yang dirasakan oleh anak dari kedua orang tuanya semenjak kecil, lan yansaha fi kibari, tidak akan pernah dia lupakan sampai besar. Wallahu a'lam. Ini penting sekali nih. Mendidik itu dasarnya menampakkan cinta. Mendidik hukum asalnya menampakkan lembut. Menghukum hukum asalnya menampakkan ingin baikan, bukan ingin menyakiti. Kenapa kamu marah sama anakmu? Kamu ingin marah karena melampiaskan emosimu, menyakiti dia, atau ingin menegaskan kepada dia, kamu cinta kepada dia, sehingga kamu khawatir dia berbuat jelek. Dua ini berbeda, Pak. Walaupun dua-duanya sama-sama melarang. Jangan kau main api. Larangan tidak. Tapi yang satu melarang, dasar kalimatnya adalah marah dan emosi. Tapi yang satu jangan main api, tapi dasar-dasarnya adalah kecemasan, kekhawatiran, dan kecintaan, takut celaka buat dia. Mana dari dua kalimat ini dan dua interaksi ini yang akan menyentuh hati? Pasti yang dasarnya adalah ingin kebaikan. Begitulah kita marah sama orang. Begitulah kita marah dengan anak kita. Apa buktinya kalau marahmu itu adalah marah yang jelek, bukan marah berdasarkan kasih sayang? Buktinya kau menghina, kau mencaci, kau merendahkan dirinya, kau menyakiti ucapan-ucapan, dengan ucapan itu kau puas menyakiti dia. Berarti marahmu bukan karena cinta, marahmu karena kau benci. Oh, saya sama anak nggak benci, Ustaz. Itu akan tertransfer. Kalimatmu, retorikamu, emosionalmu akan ditransfer ke telinga dia dan jiwa dia, dan akan diingat. Jadi jangan bohong orang tua. Orang tua nggak perlu bohong bilang anak cinta, tapi dia nggak bisa mentransfer cintanya. Bohong kamu. Betapa banyak orang tua sekarang yang nggak bisa mentransfer cinta kepada anak. Ketika kita bilang cinta lembut, bukan berarti nggak boleh marah. Siapa bilang nggak boleh marah? Silakan marah, silakan larang. Tapi bahasamu baik, tata caramu baik, al-hilm tadi, dengan cara yang baik, dan ingin menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, itulah marah yang benar. Maka kata Syekh, cinta yang jujur, yang dirasakan oleh anak dari kedua orang tuanya semenjak kecil, itu tidak akan pernah dia lupakan sampai dia dewasa. Coba bayangkan kalau dari kecil nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua, Pak. Ada orang tuanya hadir, tapi orang tuanya datang untuk mencela dia. Ada orang tuanya hadir, tapi orang tuanya hadir hanya untuk menjatuhkan dia. Kamu tuh nakal, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak bisa dikasih tahu, kamu tuh nggak, saya benci kamu, saya nggak suka sama kamu, pergi kamu dari saya. Itu bahasa apa, Pak? Itu bahasa cinta atau ingin bahasa menjatuhkan mental, Pak? Maka orang tua adalah orang yang paling pertama kali ngebully anaknya. Nggak boleh bicara seperti itu. Coba mengatakan contoh, ya, dia melakukan sesuatu, kita ingin larang, sayang jangan. Ada kalimat sayangnya, sayang jangan. Habibati, kalau orang Arab bilang habibati, kekasihku jangan.
Jadi kalimat sayang itu terungkap duluan. Bukan bodoh, bukan apalagi sampai kalimat binatang yang keluar. Itu anakmu kalau kau binatang, anakmu binatang, kamu siapa? Kamu serigala, ya subhanallah. Kan nggak pantas seperti itu. Dan itu menunjukkan lemah ilmu, lemah akal, lemah agama, lemah pengetahuan, dan lemah mental. Orang tua yang seperti itu nggak bisa. Pertama, lemah akal. Kenapa lemah akal? Menunjukkan bodohnya dia dalam bertindak. Yang kedua, lemah mental. Menunjukkan dia tidak bisa menguasai dirinya. Yang ketiga, lemah agama. Menunjukkan dia nggak punya agama yang benar. Kalau agama dia benar, nggak mungkin dia mengucapkan itu. Ini orang tua, banyak yang harus diajari bagaimana cara berinteraksi dengan anak. Jangan ada istilah orang tua selalu benar, anak selalu salah. Jangan ada istilah itu. Anak itu semua dikasih suci sama Allah. Kesimpulannya, transferlah rasa cinta kepada anakmu, karena cinta itu akan dia rasakan dan dia ingat sampai dia tua. Ketika rasa cintanya tertransfer dengan baik dan dirasakan dengan baik, di waktu kau lemah dan kau tua, dia akan mentransfer balik cinta itu padamu. Tapi ketika di masa muda dan masa kecilnya dia tidak merasakan cinta, ketika terbalik waktu, kecil dia lemah, tapi ketika terbalik waktu kita tua yang lemah, dia tidak akan mentransfer rasa cinta itu. Cuek dia sama kita. Sabodo amat dia sama kita. Dia datang ke rumah kita cuma bilang apa, ayah pokoknya aku minta sekarang bagi warisan. Atau bilang ke ibunya, bagi warisan. Ibu mau tinggal di mana? Ya ibu beli sendiri, kami bagi dulu di sini. Kejadian gak kayak begini? Kejadian. Ibunya disuruh ngontrak karena dijual rumah warisan. Habis itu dia gak mau peduli ibunya tinggal sama siapa. Yang penting harta warisan dibagi dulu buat kami. Kemana kasih sayang? Lalu ibunya berkata, ya anak saya begitu Ustadz, sekarang gak perhatikan sama saya. Oke, kau telah menanam sebuah bibit. Pertanyaannya, waktu kecil bibit apa yang kau tanam? Waktu kecil bibit apa yang kau tanam? Tidak akan pernah orang menanam nangka, tumbuhnya duren. Gak akan pernah. Kalau dia nanamnya nangka, ya tumbuhnya nangka. Kalau dia nanam cempedak, ya tumbuhnya cempedak. Ketika dia berpanen, panen dengan akhlak anak yang jelek, lalu dia mau menyalahkan siapa? Taubat sama Allah. Jadi sebelum terlambat, ini kadang-kadang udah terlambat baru nyesel. Anak udah kuliah, anak udah jadi bergajulan, baru pada nyesel. Ya nggak masalah sih, alhamdulillah tetap nyesel bagus. Nyesel itu bagus, nggak ada jeleknya. Dan tidak boleh putus asa kepada Allah, tetap nggak ada jeleknya. Tapi jangan berulang. Jangan berulang. Hanya cuman karena ingin melampiaskan marah, melampiaskan emosi. Saya lagi marah Ustadz. Kenapa? Lagi gak ada duit. Apa dosa anakmu hubungannya kau jadikan dia samsak sementara kau gak ada duit? Apa hubungannya? Kan kemarin tuh cerita di internet. Ibunya stres, marah-marah. Anaknya sampai keluar dari rumah lari ketakutan gara-gara ibunya marah-marah. Ibunya ketika diingatkan jangan marah-marah dengan pukul anakmu, ternyata diinterogasi stres. Lagi sempit, bukan stres artinya gila, bukan. Kalau gila ya Allah ampuni. Tapi lagi ada masalah. Ya pertanyaannya, apakah menjadi sebuah pembenaran kau punya masalah lalu anakmu kau jadikan pelampiasan? Betapa jahatnya dirimu. Pelampiasanmu kau berikan kepada anak yang lemah yang tidak punya apa-apa. Jahatnya dirimu. Gak boleh seperti itu. Ya, haram. Maka di sini kata Syekh, mahabbah shadiqah. Begitu juga guru kepada anak, guru kepada anak-anak. Mahabbah, cinta itu adalah keinginan kebaikan, itu cinta. Menginginkan kebaikan dan transferlah menginginkan kebaikan ini dengan cara yang baik. Jangan mentransfernya dengan cara yang jelek. Wadzalika nara murabbil a'dham yudhiru hubb wa syafaqah ala atfal hatta 'indal akharin. Maka kami melihat seorang pendidik yang mulia itu menampakkan cinta dan syafaqah
Syafaqah itu Syafaqah itu perasaan empati kepada anak-anak walaupun di sisi orang banyak. Kana yakhtubul amamu ashabi yauman faja'al Hasan wal Husain. Rasulullah saja suatu hari pernah khutbah. Lagi khutbah tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah SAW ketika itu Hasan dan Husain menggunakan pakaian kemerah-merahan. Sementara Hasan dan Husain ini fisiknya putih, kulitnya putih, pakai baju yang agak merah-merah, sambil berlari dekat Rasulullah SAW. Masih kecil ketika itu, berlari berdua. Maka Rasulullah SAW ketika itu turun, lalu dia memeluknya. Nazala mimbar, fahamalahuma, fawaddu'ahuma baina yadayhi, thumma sa'adal mimbar. Sadaqallah. Lalu dia naik mimbar, lalu Rasul mengatakan, Maha benar Allah, innama amwalukum wa auladakum fitnah. Anak kalian dan harta kalian fitnah. Kata Rasulullah, aku melihat kepada dua anak kecil ini yang saling berlari. Aku gak sabar. Aku berhentikan khutbahku dan aku mengangkat dianya. Jadi betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain, begitu melihat saja Rasulullah SAW ingin memeluknya. Ini namanya syafaqah wal mahabbah. Wal aba la yutalibuna bimithli hada. Ya, walaupun ayah tidak dituntut untuk seperti itu, akan tetapi paling tidak tampakkanlah cintamu kepada mereka. Kabarkanlah, ini perhatikan, kabarkanlah cintamu kepada mereka. Menampakkan, mengabarkan, itu penting. Islam mengajarkan kita untuk mengatakan uhibbuka fillah, mengabarkan kecintaan. Anak pun perlu kita kabarkan kita cinta sama dia, kita sayang sama dia. Harus dikabarkan itu sampai berulang-ulang tertanam dalam diri dia dan dia yakin orang tua saya sayang sama saya. Kalau dia sudah yakin dalam hatinya orang tua saya sayang sama saya, ketika kau marah, tetap dia yakin marahmu itu bukan karena benci. Marahmu itu karena sayang. Sehingga ketika dia yakin marahmu karena sayang, dia tidak akan punya rasa melawan. Beda dengan ketika dia dimarahi dan dia merasa bahwasannya dia sedang disakiti dan diserang. Tidak ada satu makhluk pun yang disakiti pasti akan melawan. Coba semut saja gigit. Semut diinjak, gigit nggak? Semut hewan kecil tapi terganggu, dia akan melawan. Kenapa? Karena dia merasa terganggu dan diserang. Anak pun kalau bahasa kita adalah menyerang, bahasa kita menyakiti dan mengganggu, dia akan ngelawan. Dia akan ngelawan. Kenapa? Karena bukan mahabbah, cinta yang dia dapatkan. Dia pun disetting sama Allah punya sifat bela diri. Tapi kadang-kadang dia nggak ngerti dia harus bela diri kemana. Tapi apapun yang mengganggu dia, menyakiti dia, dia akan bela diri dia. Itu fitrah manusiawi. Bagaimana supaya orang tua tidak berbenturan dengan anaknya? Dia harus pahamkan kepada anaknya bahwasannya apa yang dia lakukan adalah kecintaan. Nah, kalau kecintaan, kabarkan kata Syekh, nampakkan kata Syekh. Lalu apa? Wa ya'tifuna alaihim, ya'tifun, lembut sama mereka. Lembut sama mereka. Ya. Coba saja. Ini kita berbicara bagaimana fitrah untuk tanda kutip ya, menjinakkan. Semua yang hidup itu akan lebih dekat dan jinak kepada kita ketika lembut yang kita kedepankan. Contoh, kita punya kucing di rumah, Pak. Kucing saja. Ada orang yang di rumah punya kucing, di dalam rumah itu ada 6 orang. Kucingnya 1. Yang 1 kalau ada kucing dia kasih makan, tapi kalau kucing dekat sama dia pukul, dia tendang. Yang 1 dia kasih makan kucing, tapi kalau ada kucing dia elus. Kucing dia elus lagi. Kalau 2 orang ini masuk, kira-kira mana yang akan diikuti oleh kucing? Pasti yang mengelus.
Berarti kita ingin mengatakan bahwasannya kejinakan itu akan terjadi ketika kelembutan itu ada. Itu namanya fitrah haiwani. Haiwan itu bahasa Arabnya artinya hewan yang hidup. Jadi semua yang hidup kalau diperlakukan dengan baik, dia akan berbaik pada kita. Termasuk juga hewan, termasuk juga tumbuhan, sama. Apalagi anak yang punya pikiran, punya akal, punya perasaan, dia akan merespon apa yang kita lakukan. Kemudian kata Syekh, fayanbaghi lil murabbi najih an yabniya alaqatahum al auladi ala hubb wa rahmah wala ala unuf wal qaswah. Harusnya seorang pendidik yang sukses itu yang membangun hubungan antara dia dan anak-anaknya di atas cinta dan rahmat, bukan di atas kekakuan dan kekerasan. Kenapa anak nurut sama kamu? Karena kemana-mana bawa tongkat Ustaz, bawa kayu Ustaz. Bukan itu. Kenapa anak nurut sama kamu? Karena kemana-mana bawa cambuk Ustaz. Bukan itu. Kenapa anak nurut sama kamu? Dia senang kalau saya bicara. Kenapa anak nurut sama kamu? Dia bahagia kalau saya bicara. Kenapa anak betah dekat dengan kamu? Dia senang kalau bersama saya. Ini dasar daripada pendidikan. Dasar dari pendidikan. Bukan berarti kalau gitu nggak boleh pukul anak Ustaz. Itu nanti level belakang. Itu level yang belakangan. Bukan dikedepankan dalam pendidikan. Maka saya sering bilang, alhamdulillah di madrasah kita nggak boleh guru mukul anak. Kecuali ada masalah-masalah yang terpenting kita bicara pada orang tua, nanti orang tua yang bertindak. Tapi bisa kok anak-anak tiap hari kita hafalkan 1 ayat, 2 ayat, 1 ayat, 2 ayat, walaupun mereka sambil main, walaupun ada yang mungkin ada yang tidak. Tapi mereka nggak merasa harus takut, nggak merasa harus, ya walaupun perlu kita terap memberikan motivasi kepada anak-anak. Beda dengan orang zaman dulu mungkin mengharuskan anak belajar tapi harus pakai tongkat gurunya. Yang salah baca langsung pukul. Ya mungkin cara mereka zaman dulu. Tapi memang sebenarnya Rasulullah SAW itu mengizinkan memukul perkara yang penting. Sholat, perkara yang penting. Adapun tidak sampai seperti itu kepentingannya, maka hukumnya ini. Apa kata Syekh? Bangunlah hubunganmu dengan anak-anak di atas rahmat dan cinta. Jangan di atas kekakuan dan kekerasan. Kalau anak-anak besar, dia akan menjadi seorang pemuda. Maka kebutuhan dia kepada cinta, kelembutan, maka lebih banyak. Kenapa sekarang anak-anak SMP tiba-tiba cari cinta di luar, Pak? Anak-anak SMP tiba-tiba cari cinta di luar. Bahkan kemarin, na'udzubillah, nas'alullah salam al-afiyah, anak SD pacaran dengan orang usia 40 tahun. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemana kasih sayang ayahnya? Kemana kasih sayang orang tuanya? Kalau dia dapat porsi yang pas kasih sayang itu, dia nggak butuh cari yang lain. Dia nggak butuh cari yang lain. Jadi bisa jadi selama ini kurang disentuh sama orang tuanya, kurang diajak ngobrol sama orang tuanya, kurang dipuji sama orang tuanya, sehingga kalau ada orang yang muji dia udah terbang kayak kapas ditiup angin. Karena orang tua nggak pernah muji dia. Begitu dia dipuji cantik sama orang lain, dia pengen dekat orang itu terus karena pengen dipuji terus. Orang tuanya nggak pernah muji dia. Orang tuanya cuma bilang dia bodoh, dia malas, dia nggak berguna. Akhirnya jauh dari keluarga. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. La yumkin tarbiyah an tatimmu bidun hub mawaddah wa rahmah. Tidak akan mungkin sempurna pendidikan ini tanpa cinta, kasih sayang dan rahmat. Fatiflul ladzi yalmas min murabbihi atifah ihtimaman. Anak yang merasakan cinta dari pendidiknya, dia akan semangat. Pengen ketemu gurunya lagi, pengen belajar lagi, karena ada rasa rahmat, kasih sayang dan cinta. Tapi kalau gurunya galak,
orang tuanya galak, suruh belajar Iqra sama ibunya. Ayo nak belajar Iqra sama ibu. Belum belajar udah keringetan duluan dia. Ini kayaknya bentar lagi kena cubit ini, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sampai anak akhirnya kalau suruh belajar Iqra sama orang tua nggak mau, maunya sama guru. Apa sebabnya? Kenapa? Harusnya orang tua ngoreksi diri itu. Itu tamparan dari Allah sebenarnya. Tapi kebanyakan orang tua juga dablek, afwan, bahasanya agak keras. Gak ngerasa bahwasannya tamparan dari Allah. Gak ngerasa. Kenapa anakmu gak mau sama kamu? Harusnya jadi koreksi diri. Kenapa maunya sama orang lain? Harusnya dikoreksi diri. Karena ternyata kelembutan ada pada orang lain, kelembutan tidak ada pada orang tuaku. Itu yang terjadi. Allah musta'an. Waqad kana bihaqqi nabi rahmah. Wa tiflu alladhi yalmisu murabbi atifah ihtimaman wa yasma'u minhu ibaratul hubb wal atifah wa yanjadibu nahwah. Dia mendengar kalimat-kalimat kasih sayang yang lembut. Yusghi ilaihi bisam'ihi wa qalbi, sampai dia mau dengar dengan hati dan telinganya. Karena yang diucapkan menyenangkan. Coba Pak, Bapak mau nggak mendengarkan kalimat yang kalimat itu akan menyakiti Bapak? Males, Ustaz. Seandainya saya duduk depan dia ya kayak dengarnya padahal saya nggak mau dengar. Kenapa? Kalimatnya kalimatnya ya seperti tadi belajar Iqra. Begitu diajari, bego amat sih, dari tadi dikasih tahu nggak bisa-bisa. Siapa yang mau dibilang bego, Pak? Gak ada. Berarti dia malas dengarnya. Tapi kalau kalimat lembut yang dikeluarkan, dia suka mendengarnya, maka dia akan dengar. Dia akan dengar dengan telinga dan hatinya. Secara fitrah, orang tidak akan pernah mau memasukkan ke telinga dan hatinya sesuatu yang menyakiti dirinya. Itu secara fitrah. Maka orang tua harus tahu juga psikologis ini. Kamu mau ucapanmu didengar? Kamu mau ucapanmu dimasukkan hati oleh anak? Oke, masukkanlah ucapan yang baik. Dia akan dengar. Karena secara fitrah, ucapan yang jelek gak ada orang yang mau dengar. Gak ada orang yang mau dengar. Ya. Maka kata Syekh, yasma' minhu ibaratul hubb wal atifah wa yusgi ilaihi bisam'ihi wa qalbihi wa yabuh ilaihi bi asrarihi wa humumihi wa yabuh wa yataharraj min dzalika abadan wa la yataharraj, dia tidak akan merasa berat selamanya. Wa kana nabi bihaqqin nabi rahmah wa hubbul wa ataf ma kathratil musyaghalah wa inhimakihi bi ta'lim wal ghuzu wal da'wah. Nabi, kita kalau sudah bicara Nabi, memang akhlak dia itu mukjizat. Dia bisa keras, menjadi orang yang paling keras dan bisa untuk membunuh. Tapi dia bisa menjadi orang lembut, orang yang paling lembut itu Nabi. Karena kita ini kadang-kadang udah tercampur keras, sampai ke rumah bawa keras. Udah campur lembut, waktunya keras kita nggak bisa keras. Nabi, waktunya keras dia akan membunuh. Musyrikin dia siap bunuh. Waktunya lembut, dia menjadi orang yang paling lembut. Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah musta'an. Fa innaka la takadu tajidu annahu marra alai sabi au qabiluh. Hampir tidak ada anak yang lewat di depan Nabi atau bertemu Nabi kecuali Nabi SAW berusaha bermain, berusaha menegur, berusaha berbuat lembut pada dia. Ini menunjukkan fitrah dan akhlaknya Nabi itu mencintai anak-anak. Ini mencintai anak-anak, suka kepada anak-anak, itu sebenarnya salah satu sifat yang harus dimiliki seorang wanita. Ketika Rasulullah menganjurkan kita menikahi wanita, apa kata Rasulullah? Nikahilah al-walud wal-wadud. Al-walud artinya banyak anak. Al-wadud mencintai anak-anak, menyukai anak-anak. Rasulullah SAW sifatnya menyukai anak-anak. Sampai ada anak-anak lagi main burung, Rasulullah tanya sama dia, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, kenapa burungmu itu?
Apa yang dilakukan oleh burungmu itu? Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak, dia menegur, dia menyapa anak-anak. Ya, mana bersama Anas bin Malik, karena yazuru ansaru yusallimu ala sibyani wa yamsah ru'usihim. Dahulu Rasulullah SAW kalau ketemu anak-anak Ansar, Rasulullah SAW mengucapkan salam dan mengelus kepala mereka. Mara ala Ja'far wa huwa sabi yal'ab. Suatu hari dia lewat di depan Ja'far yang sedang bermain. Lalu Rasulullah mengusap kepalanya 3 kali. Rasulullah mengusap kepala Abdullah bin Hisham dan mendoakan dia ketika dia pergi bersama ibunya, dan gitu ketika itu kecil. Bahkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mengusap, kalau kau ingin lembut hatimu, usaplah kepala anak yatim. Jadi salah satu melembutkan hati itu mengusap kepala anak yatim. Kenapa anak yatim itu diusap kepalanya? Ini penting ini. Anak yatim itu bukan hanya butuh harta. Ada anak yatim yang kaya, ada. Tapi anak yatim itu adalah butuh sentuhan dan kasih sayang. Itu anak yatim. Maka mencintai yatim itu nggak pernah dikaitkan dengan kaya. Apakah yatim yang kaya kita cuekin aja Ustaz? Enggak. Yatim kaya atau miskin itu di mata syariat sama. Karena yang mereka hilang sebenarnya bukan hanya harta. Yang mereka hilang adalah seorang ayah menjadi panutan dan contoh. Itu yang hilang. Maka Rasulullah SAW kalau melewati anak yatim, dia ulus kepalanya. Agar anak yatim ini merasa bahwasannya dia merasakan dalam jiwanya sentuhan seorang ayah. Yang sangat disayangkan kalau ada anak yang gak yatim, bapaknya ada, tapi dia merasa yatim. Kenapa dia merasa yatim? Bapaknya jarang pulang. Kenapa? Mainnya sama Bang Toyib, ya subhanallah, jarang pulang. Ditanya bapaknya, kenapa jarang pulang? Ibumu istri kedua, bapak pulang ke istri pertama. Subhanallah. Kalau seandainya istri keduamu ridho jarang pulang ke rumahmu, apakah anaknya ridho kamu jarang pulang ke rumahnya? Belum tentu ridho itu. Siapa bilang, oh, enggak Ustaz, suami istri saya yang kedua ridho Ustaz, saya enggak datengin. Yang penting saya datang bawa duit. Iya, istrinya. Iya, ibunya. Anakmu. Lahir dari, apakah anak dari istri ketiga, keempat itu boleh ditinggalkan? Hanya anak istri pertama yang dilihat? Kezoliman. Kezoliman itu namanya. Itu enggak boleh seperti itu. Dan ingat, yang seperti itu akan berjalan waktu. Suatu hari dia lemah, akan berputar waktu, anak akan menjadi kuat. Anak menjadi kuat. Apa yang terjadi kalau dia lemah? Dia hancur. Ya. Atau maaf, kalau tidak terpaksa. Kalau tidak terpaksa, jangan seorang ayah kerja jauh. Maksudnya 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Kalau nggak terpaksa jangan. Walaupun kita nggak bisa mengharamkan. Ekonomi orang beda-beda. Kalau kita bilang haram ya kita harus buka kerjaan di sini buat dia. Tapi kan keterpaksaan terkadang ada. Tapi kalau ditanya idealisme. Idealisme itu adalah ayah setiap hari ada. Itu idealisme. Ya, kalau ditanya Ustadz saya pergi di perminyakan, gaji saya 2 digit Ustadz. Kalau di sini gaji saya setengah digit Ustadz. Mendingan mana? Kalau saya lihat mendingan kamu di sini. Karena anakmu butuh kamu, istrimu butuh kamu, keluargamu butuh kamu. Uangnya tetap ada, walaupun sedikit. Uang tetap ada, ya. Jadi di sini kata Syekh, tumbuhkan rasa sayang. Mara anna lamsah hinan wal hub laha qudwah 'azimah fi bathi sa'adah wa raha wa tuma'nina fi nafsi tifl. Betul. Menyentuh dengan lembut dan cinta itu memiliki kudroh, kemampuan yang sangat besar di dalam menumbuhkan rasa cinta dan sayang, ketentraman di dalam jiwa.
ketentraman di dalam jiwa. Betul ini. Ini iya, saya meyakini ini kalimat sangat benar. Sentuhan itu akan merasakannya. Wa hadhihi lamsah la amiqun ala atharu salamatu tifl nafsiyah wa aqliyah jasdiyah wa ruhiyah. Sentuhan ini sangat dalam rasanya terhadap anak secara kejiwaan, akal, jasad dan ruhnya. Jadi saya yatim. Saya yatim, Pak. Saya orang tua saya meninggal, ayah meninggal, saya masih kecil. Ini pengalaman pribadi. Suatu hari saya tidur di rumah tante. Tidur, nyenyak saya. Tapi ketika itu kepala saya dipegang oleh om. Dipegang dan dielus oleh om. Saya lagi tidur, tapi saya merasakan yang megang ayah saya. Terbangun saya. Ketika saya belajar agama, baru saya lebih jelas lagi kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk memegang kepala anak yatim. Begitu. Jadi ini kata Syekh bahwasannya sentuhan kepada anak, terutama anak-anak kecil, itu akan memberikan jiwa, mempengaruhi jiwa, itu sangat benar. Mahada kullihian bagi antakuna hazimina ma'ahum tijahul akhta. Tapi tetap punya ketegasan di hadapan kesalahan mereka. Yang gak sopan, kasih tahu. Yang salah, luruskan. Bukan berarti lembut, sayang, tapi ketidakpantasan itu dibiarkan. Gak boleh seperti itu. Ketika dia menghina orang, kasih tahu, gak boleh. Atau dia meledek, walaupun dia jujur. Anak kecil kan jujur kadang-kadang. Duduk di samping orang, orangnya bau. Jujur dia bilang, bau. Dia bilang, jujur dia. Apa kita ketawa? Gak boleh, kita bilang, gak boleh begitu. Hargai orang lain. Gak boleh ngomong kayak begitu. Cara ajari dia. Ya, seperti itu ajari. Oh, Kak, anak kecil Ustaz. Iya, anak kecil. Kita pun ngajarinya hanya sekedar ngajari anak kecil. Bukan kita hukum, bukan kita marahi, bukan kita ajari tetap. Maka kata Syekh, yan bagi an nakuna hazimina ma'al ittijahil akhta. Tetap tegas kalau ada yang salah. Falsulukiyati masyina lakin duna sarakh wa da'a alaih. Tapi tanpa kalimat jelek dan ucapan yang jelek, bahkan mendoakan kejelekan. Bal banih bisaramah bi adami tikraru dzalik. Cukup kau tegaskan agar dia jangan mengulangi kesalahan. Minal hazm, di antara perbuatan tegas adalah anturaji fi qiraru iqabit itaqadnahu tijahan iktirafihi lisuluki khati. Mahma i'tadara abada asfah fala turaji li'alla yakun dzalika daidanak kullama akhta. Ya, di antara perbuatan tegas adalah nataraja. Nataraja ini jangan kita apa ya? Taraja. Taraja itu mundur, rujuk, menganggap. Jadi gini, ini anak salah, kita marah sama dia. Kamu salah, gak boleh kamu begitu, tegas. Lalu anak ini diam, seperti kecewa. Kadang-kadang hati orang tua apa? Kasihan. Orang tuanya datang lagi ke dia, ya udah deh ayah minta maaf. Gak boleh. Kalau dia salah, katakan dia salah. Ketika dia sudah salah lalu kita minta maaf kepada dia sementara dia yang salah, itu akan menyebabkan dia berulang berbuat salah. Kata Syekh. Jadi kalau dia sudah salah, katakan dia salah, lalu ada sesuatu perbuatan yang mungkin kita anggap memberatkan, boleh kita pegang setelah beberapa lama lalu katakan, makanya kamu jangan buat salah itu, nanti ayah ingatkan lagi kalau kamu salah. Jadi tetap mendekati dan memeluk dia, menegaskan kesalahan dia, bukan mentaraju. Apa itu? Bukan menarik ucapan kita yang pertama, bukan. Menegaskan ucapan kita yang pertama, kamu salah. Jangan berbuat seperti itu.
tapi tetap mengambil dan memeluk dia. Ya. Li'alla yakuna dzalika daidanak kullama akhta. Supaya itu enggak jadi daidanak, berulang-ulang kalau dia salah. Dia udah salah, nangis masuk kamar. Lalu ada ayahnya datengin, ibunya datengin, ya udah deh maaf ya, kamu jangan ini lagi. Salah. Gak, jangan begitu. Kalau dia salah, nangis masuk kamar, biarkan. Biarkan dia nangis masuk kamar. Setelah selesai, tegaskan. Peluk dia. Mungkin kalau dia anak yang di usia 5, 6, 7 tahun, peluk dia, cium dia, tegaskan. Kamu jangan buat salah lagi. Itu enggak baik. Ayah sayang kamu. Itu enggak benar. Jadi tetap dia merasakan kelembutan dan dia tetap merasakan ini hazm, ini ketegasan. Enggak bisa dilanggar. Ya. Walakin idza awwada an sulukil khati' bi a'mali thayyibah alimna sadaqah fi i'tidari fala ba'sa an nataraja' likay naksibuh nas'uru bi anna hasanat yudhibna sayiat. Tapi kalau dia udah ngakuin kesalahan, oke, dia ngakuin kesalahan ini sekarang, maaf ayah, maaf ibu, oke, kita pun boleh mengakui kesalahan lagi. Maaf ya tadi ayah tegur kamu, maaf ya kalau ibu tegur kamu. Kapan kita boleh bilang itu? Ketika dia sudah menyadari dia salah. Kalau yang tadi yang pertama, dia nggak menyadari dia salah. Kalau kita malah menarik ucapan kita, dia akan merasa berulang seperti itu terus. Tapi kalau kita sudah tegaskan nggak boleh, lalu dia malah bilang, maaf ayah, maaf ibu, maaf umi. Kita di situ boleh narik ucapan kita. Umi juga minta maaf, tadi negur kamu. Nggak apa-apa, karena tujuannya adalah menyadarkan dia salah. Kan itu tujuan kita. Kata Syekh di sini, walakin idza awwada an sulukil khati' bi amali thayyibah alimna sadaqah. Kalau kita tahu kejujuran dia, i'tidari, dan dia i'tidar, dia meminta maaf, tidak mengapa kita taraju, kita tarik ucapan kita tadi. Nas'uru bi annal hasanat yudhibu sayiat. Karena kita ingin mengajarkan kepada dia bahwasannya kejelekan itu akan hilang kalau dia berbuat baik. Kan tadi berbuat salah, kemudian dia minta maaf, berbuat baik, kita maafkan, kita tarik ucapan kita, boleh. Kenapa? Agar dia merasa bahwasannya nggak ada yang besar kalau perbuatan itu dibarengi dengan kebaikan, dengan maaf. Nu'aqibu idza lazimal amr. Lakin labudda an nu'aqibu ba'da an yaqiru bi khata'i. Boleh kita menghukum dia kalau perkaranya itu perkara yang penting. Tapi catatan, harus kamu menghukumnya setelah dia tahu apa salah dia. Jadi sebelum kita menghukum yang lebih keras, kita boleh kasih pembukaan. Jangan lakukan ini. Sekali. Jangan lakukan ini. 2 kali. 3 kali. Lakukan ini adalah dampaknya jelek. Perbuatan yang tidak boleh. Sudah dipahami sama dia itu, baru ambil komitmen. Nanti, kalau kamu tetap melakukannya juga, ayah akan berikan hukuman. Boleh. Tapi setelah dia tahu apa salahnya dia. Setelah dia tahu bahwasannya itu perbuatan salah. Kalau dia nggak tahu apa salah dia dan dia nggak mengerti itu sebuah kesalahan, maka tidak boleh langsung bertindak keras atau bertindak tegas. Hatta la yash'ur bidzulm, sampai dia tidak merasa hukuman itu sebagai kezaliman. Kan sudah ada komitmen. Walinus'iru bi annana ma'akabnahu illa anna urtakaba syai'an laysa min haqqi wa ta'adda ala huquqi ghairi. Faman fa'ala dzalik waman fa'ala hadza 'inda iqabi lahum bi anna al-hubb wal 'atif allati gharasa fihim la tazul. Barang siapa yang melakukan ini ketika menghukum anaknya dan mereka merasakan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, maka
Cinta dan kasih sayang ini tidak akan pernah hilang dari dia. Ini kita bilang tadi. Walayan bagi mujajiyah tadabdab fil iqab ba'dul aba yu'aqib waladu fi hal ghadab wa yu'aqib fi hal ridha ma anna al ibn qad irtakaba nafsa khata' fi kila halatain. Jangan kau bingung, jangan kau bingung. Jangan kau bingung kalau ngasih hukuman. Kasih hukuman komitmen, bukan hukuman berarti langsung hukum ya, ketegasan. Kadang-kadang nih ketegasan ini berulang-ulang salah. Kita udah bilang contohnya ya, apa contohnya yang enak ya Pak ya? Anak melakukan kesalahan. Kita udah bilang, jangan ya nak. Melakukan lagi, jangan ya nak. Ayah nggak mau, itu kan perbuatan nggak baik. Oke. Nanti datang ibunya. Ngelihat anak yang melakukan itu, ibunya ketawa. Jangan, tapi sambil ketawa. Ketawa sambil melarang, artinya apa sih? Coba deskripsikan sama saya Pak. Ketawa sambil melarang artinya boleh atau nggak boleh? Hah? Kita aja yang gede bingung, apalagi anak kecil. Lembut boleh, tapi jangan mengatur sesuatu yang buat orang bingung. Hari ini aku ditegasin, besok diketawain. Hari ini aku dilarang, besok diketawain. Seolah-olah sebenarnya apa sih hukumnya ini? Itu nggak boleh kata Syekh. Sesuatu yang tidak boleh, ya tidak boleh sudah. Begitu. Ya. Jadi harus bukan kasar. Beda ini lagi. Kasar sama tegas beda nggak? Beda. Kasar sama tegas beda. Kasar itu tidak perlu. Tegas tetap harus. Jelas tetap harus. Kalau tidak ada kejelasan, itu kebimbangan. Anak akhirnya nggak tahu bagaimana bersikap yang benar. Ya, hari ini dilarang perbuatannya, besok disuruh perbuatannya. Bingung nggak dia? Bingung. Ya. Kemudian, wa yajibu an yahtarim jami' atraful usrah bi khassah walidain. Harus bagi dia mengajarkan anaknya menghormati seluruh keluarga. Lebih lagi menghargai orang tua. Nah ini nggak boleh. Dari kecil, jangan dibiarkan anak-anak marah, mukulin ibunya, jangan. Ya bukan berarti kita langsung mengatakan pukul dia, enggak. Ayah harus tegas. Tegas jangan nak, nggak boleh pukul orang tua. Dari kecil ditanamkan itu. Hargai orang tua, nggak boleh. Ya. Fala fa'idah min iqabul ladzi qad yuqi'u ahadu abuwain tsumma yaqumul akhar bi irdai afl. Enggak ada faedahnya kalau salah satu orang tuanya marah tapi yang lain ridho. Ini orang tua dua. Yang satu marah, enggak suka, yang satu ridho. Ketawain, biarin. Ini mengganggu pendidikan seperti ini. Kalau seandainya salah satu marah dari orang tua, nggak perlu ikut dua-dua marah. Ini juga taktik ini. Satu marah, nggak perlu dua-duanya ikut marah. Biarkan dia marah satu. Yang satu menunggu apa sikap anak. Ternyata anak lari kepada yang tidak marah. Yang tidak marah apa sikapnya? Peluk, pegang, cium. Tapi jangan salah sikap lagi. Ketika dia peluk, pegang dan cium, dia salahin bapaknya. Iya nih ayahnya nakal. Ini udah hancur udah. Hancur. Dia peluk, dia pegang, dia cium. Katakan apa? Makanya dengerin ayah ngomong. Ibunya pegang gitu. Makanya kamu tuh anak pinter harus dengerin ayah ngomong. Jadi tetap posisi dia ada pada ayah. Tapi dia merangkul anaknya. Nggak perlu dua-duanya marah. Untuk dalam masalah ini.
Juga nggak perlu dua-duanya jadi berantem. Ayah ibunya malah jadi berantem depan anak. Ayah ngapain sih, biarin aja anak zaman sekarang, udah biarin. Jangan. Ya, harus punya kesamaan dalam visi. Yang punya peraturan siapa di rumah? Orang tua. Orang tua, ayah dan ibu, siapa yang punya peraturan di rumah? Ayah. Ibu jangan pernah menjatuhkan peraturan ayah depan anak-anak. Kalau nggak suka, nanti setelah ayah bicara. Jangan depan anak-anak. Kalau depan anak-anak dia bicara, anak-anak akan bimbang. Dan anak-anak akan tahu ternyata menghadapi ayah dengan cara menjawab. Karena ibunya menjawab depan ayah. Jadi kalau ada seorang suami bikin peraturan di rumahnya umpamanya, si istri nggak suka peraturan itu, udah dia diam dulu depan anak. Nanti ketika anak gak ada, bicarakan dengan suami. Apa yang dia inginkan. Jangan si istri malah menjatuhkan suami depan anak. Apalagi perkara yang bukan halal, bukan haram, cuman perkara etika. Jangan. Istri itu tetap harus mengikuti ritmenya suami. Karena memang kalau nggak seperti itu, rumah tangga ini nggak mengerti anak mana yang menjadi leader teratas. Siapa nih leader teratas, siapa di rumah? Kalau ini nggak ada, anak bingung. Akhirnya dia akan pilih yang terenak. Akhirnya nanti jadi blok. Saya mah blok ibu. Yang satu jadi blok ayah. Apalagi kalau ibunya lagi kesal sama ayah, dimasukin lagi tuh perkara-perkara yang nggak baik tentang ayahnya. Udah sampai gede anak jadi durhaka. Siapa yang menanamkan kedurhakaan? Orang tuanya. Ya, ini kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Nanti dia akan menyebutkan di sini ada sekitar, ya sebentar. Man arada iqab bid-darab sawa'un bi asa' aw bi yad fala budda an yatanabbah yura'i ma yali. Barang siapa yang ingin memukul anaknya baik dengan tangan atau dengan asa', dengan tongkat, maka hendaklah dia memperhatikan 13 poin ini. Insyaallah 13 poin ini kita bahas di pertemuan akan datang. Kalau memang harus memukul, 13 poin ini perhatikan. Allahu alam. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan akhi. Terkait sifat Allah, Ustaz. Ya. Untuk sifat Allah yang boleh disifatkan juga kepada makhluk, apakah hanya alim? Tidak. Ada sifat-sifat yang boleh dinisbatkan kepada makhluk jika sifat itu bukan khusus milik Allah. Jadi kalau sifat itu khusus milik Allah, berarti yang harus kita tahu itu sifat khusus milik Allah. Apa sifat khusus milik Allah? Ar-Rahman, Al-Khaliq, Allah. Ini 3 nama ini khusus milik Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih penyayang, Al-Khaliq yang maha pencipta, Allah yang diibadai dan disembah. Ini khusus milik Allah. Bagaimana menyikapi suami yang tidak mau menuntut ilmu agama yang syar'i, beramal dengan ilmu seadanya, mentahdir istrinya karena sudah hijrah kepada sunnah, mentahdir ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah, mengatakan golongan yang paling merasa benar, sok suci, sedangkan dia memahami semua orang Islam mengikuti sunnah. Istri tuntut untuk toleransi, tidak ikut campur dengan ibadah yang dilakukan, padahal itu adalah kebid'ahan. Tidak tahu tugas sebagai seorang ayah dan suami. Bagaimana menyikapi suami seperti ini? Pertanyaannya, bukankah dia laki-laki yang pernah kau pilih menjadi suamimu dengan keridhaan dan kerelaan hati? Jawabannya iya. Siapa yang memilih dia jadi suami? Saya, Ustadz. Maka konsekuensinya adalah apa yang kau pilih menjadi konsekuensimu. Saya enggak menasehatkan untuk kita berdebat dengan suami. Jangan. Suami belum paham sunnah, jangan didebat. Suami belum tahu bid'ah dan belum tahu tentang agama yang murni, jangan didebat. Udah jangan didebat. Lalu gimana sikap kita seorang istri, Ustaz? Yang pertama, poin pertama adalah kau pergauli dia dengan baik. Daripada kau pergauli dia dengan debat dan
bicara yang tidak ada titik temunya, lebih baik kau pergauli dia dengan baik, kau servis dia dengan baik, kau tunjukkan bahwasannya kau belajar ilmu agama menjadi orang lebih baik. Itu lebih menyentuh hatinya daripada ngajak dia ngobrol dan debat. Ini istri saya selama jilbabnya besar, luar biasa sekarang. Kenapa? Saya pulang dandan cantik, dulu belum ngaji, pulang selalu bawa bawang. Sekarang udah ngaji, pulang dandan, bersih, cantik. Dia melihat perubahan kebaikan. Mana yang lebih menyentuh? Debat atau melihat kenyataan perubahan kebaikan? Pasti perubahan kebaikan lebih menyentuh. Servis dia yang baik. Lalu kalau dia ibadahnya begini dan begitu, Ustaz, itu urusan dia dulu, nanti itu tahap nanti itu. Itu tahap berikutnya. Tahap pertama adalah kau sedang menunjukkan kepada dia, aku ngaji, aku berubah, aku lebih baik. Dan dia akan melihat positif kebaikanmu itu menyebabkan dia membuka pikiran untuk mengikuti dirimu. Itu yang paling penting. Loh, kenapa nggak kita kasih tahu debat, Ustaz? Karena perdebatan itu bukan jalan keluar. Perdebatan itu mengeraskan hati, menyebabkan pertikaian. Apalagi sifat laki-laki ego, di debat, dikalah debat sama istrinya. Malu dia nggak mau. Jadi bagaimana sikap kita? Dia masih sholat? Sholat, Ustaz. Dia tanggung jawab sama kamu? Tanggung jawab, Ustaz. Dia ngurus anak? Iya, Ustaz. Dia cinta sama kamu? Iya, Ustaz. Sudah, keluargamu baik, perlahan demi perlahan doa sama Allah, lalu pergauli dia dengan baik. Pergauli dia dengan baik. Maka insya Allah dengan izin Allah dia akan mendapatkan taufik dan hidayah. Ini yang saya alami banyak beberapa ibu-ibu. Saya tiba-tiba nongkrong sama bapaknya atau duduk sama bapak di kajian, bapaknya bilang, saya itu ngaji karena istri, Ustaz. Kenapa, Pak? Iya, istri saya semenjak mulai ngaji sunnah itu berubah. Servisnya pun berubah, akhlaknya pun berubah. Saya jadi tersentuh, Ustaz. Ternyata itu bukan satu dua, banyak yang seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan bagaimana sikap kita kepada suami yang tadi dibilang mentahdir kepada sunnah, mentahdir ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah. Allahu alam ya. Kalau saya melihat mungkin belum tahu. Intinya sekarang tahapan pertama adalah tinggalkan dulu debat. Tinggalkan dulu debat. Selama dia tidak menghalangi engkau untuk belajar ilmu agama sunnah, walaupun dia belum mau ikut, selama dia belum menghalangi engkau, maka tetap itu masih lebih baik. Selama dia tidak menghalangi, ya sudah kamu ngaji aja, yang penting jangan ajak-ajak saya, kata dia. Terserah, kita ngaji saja. Ya, selama dia masih sholat, dia bertanggung jawab, dia masih memberikan hak-hak kepada anak. Allahu a'lam. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Silahkan, tafadhol. Tidak ada, kita cukupkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.